Listen, I need to call you back. Thanks again for everything. Hello? Is anyone there? Wait, you're looking for Ava? Yeah. Girlfriend? She disappeared a couple days. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang saat itu nampak merenungi nasibnya yang memiliki seorang suami yang kasar dan temperamen. Di satu pagi Eva mendapatkan sebuah surat di mana surat tersebut menjelaskan kalau Eva diterima di universitas idamannya. Namun Eva buru-buru menyembunyikan surat tersebut saat si suami yang bernama Shane tiba di rumah. Shane nampak murung karena ia ternyata tak diterima di perusahaan yang ia lamar. Saat duduk di sofa, perhatiannya tertuju pada ujung amplop di bawah bantal. Eva mencoba menjelaskan kalau ia ingin melanjutkan kuliah pasca sarjananya. Tapi Shane menolak dengan alasan mereka harus berhemat saat ini. Apalagi bayi mereka akan lahir dalam waktu dekat. Eva mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Tapi Shane terlanjur marah dan meminta Eva mengubur dalam-dalam impiannya kembali ke universitas. You were gonna go back to school More money than me? And then leave me? anywhere and leave me. Malam itu Eva yang sudah benar-benar tak tahan dengan situasi tersebut berniat kabur dari rumah. Setelah mengemasi baju-bajunya, Eva sempat menyenggol vas bunga di meja. Beruntung sekali Shane masih terlelap sehingga Eva pun berhasil keluar tanpa sepengetahuan suaminya. Ternyata di luar sana Eva sudah ditunggu sahabatnya yang bernama Kyle. Di situ Kyle rupanya sudah menyiapkan sebuah mobil untuk Eva. Ia berpesan agar Eva berkabar setelah ia sampai di rumah kakaknya. Eva pun mulai berkendara melewati satu kota dan kota yang lain. Tapi nampaknya cuaca malam itu sedang tak mau bersahabat. Hujan deras bercampur angin kencang menemani perjalanan Eva. Saat berada 7 mil dari kota yang bernama Gillesville, Eva sempat mengirim pesan suara pada kakaknya yang bernama Lila. Hey, it's Lila. Leave me a message. Your sister. Look, I'm into grad school today. I'm pregnant. I'm 7 miles outside of Gillespie right now. Ia mengatakan kalau besok ia pasti akan sudah sampai di sana. Di situ jugalah baru terungkap kalau Eva sudah sejak lama tak berbicara dengan keluarganya. Dan bahkan pernikahannya dengan Shane tanpa sepengetahuan keluarganya. Setelah percakapan itu, Eva menemui medan jalan yang sangat sulit. Ia mencoba menghindari jalan-jalan yang rusak, tapi sayang jalan yang licin membuatnya sulit mengendalikan mobil. Hingga akhirnya mobil yang ia kendarai menabrak pohon. Keesokan harinya Eva tersadar di sebuah ruangan. Melihat tangannya diinfus, Eva pun mencabutnya dan berniat keluar. Tak lama seorang pria datang dan mengaku kalau ia adalah seorang dokter. Pria yang menyebut dirinya bernama William itu kemudian memanggil istrinya yang bernama Valerie. Disitulah mereka menjelaskan kalau mereka menemukan Eva di dalam mobil yang ringsek akibat kecelakaan. Eva pun samar-samar teringat akan badai semalam. Ia pun percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan pasangan tersebut. Eva lalu meminta agar diantar ke rumah sakit saja. Tapi Valerie mengatakan kalau jalan masih tergenang air pasca badai kemarin. Valerie juga mengatakan kalau mereka tak bisa menelpon siapapun karena menara pemancar sinyal tersambar petir kemarin malam. Namun mereka menjanjikan kalau mereka akan membawa Eva ke rumah sakit setelah situasi membaik. Luckily it happened so close to our home. He's just fine. We'll get him checked out of hospital. Afraid that's not possible. The roads are still flooded from the storm. Di tempat berbeda, Shane yang tak melihat istrinya mulai cemas tak karuan. Saat mencarinya di luar, Shane malah menginjak pecahan vas bunga. Dari situ ia pun sadar kalau Eva telah kabur dari rumah. Eva mulai mengeksplor ke setiap sudut rumah William. Ia pun nampak begitu mengagumi kemewahan yang ada di rumah tersebut.
Di situ ia juga melihat semuanya nampak normal-normal saja. Bahkan ketika ia melihat keluar, Eva tak berkeinginan pergi dari rumah tersebut karena sepertinya Eva mulai betah tinggal di sana. Eva kemudian menemui Valerie di ruang kerjanya. Disitulah kemudian mereka berbincang, di mana saat ditanya Eva pun mulai bercerita tentang suaminya yang temperamen. Itulah alasannya kenapa malam itu ia kabur dari rumah. Eva juga bercerita kalau sebetulnya suaminya dulu tak seperti itu. Tapi semenjak ia dipecat dari pekerjaannya, suaminya berubah temperamen dan sering bermain kasar. Di situ Eva juga sempat menanyai Valerie apakah mereka tak memiliki anak. Valerie pun mengatakan kalau ia tak seberuntung Eva. Decided to leave him. Brave young lady. Do you have any children? No. Di lain tempat malam itu Kyle kedatangan tamu yang tak lain adalah Shane. Shane rupanya tahu kalau Kyle pasti tahu keberadaan Eva karena memang mereka bersahabat sejak sekolah. Di saat Kyle membuka pintu, Shane langsung menghajarnya. Shane juga memaksa Kyle mengatakan di mana Eva sekarang. What the hell is wrong with you? I gave her my car so she could get us. Kyle yang tak bisa melawan akhirnya mengaku kalau ia memang telah meminjamkan mobilnya pada Eva. Ia juga menyebut kalau Eva akan menemui saudarinya. Saat Shane akan pergi, Kyle mengatakan kalau Shane tak pantas memiliki Eva karena sifat buruknya. Hal itu membuat Shane semakin panas dan kembali menghajar si Kyle. Stop. Kyle yang terdesak berniat mengambil obeng yang tergeletak di lantai. Tapi Shane malah merebutnya dan menusukkannya ke dada Kyle. Sehingga Kyle pun akhirnya tewas di tempat. Keesokan harinya nampak William melakukan pemeriksaan pada Eva. Eva pun nampak merasa sangat nyaman dengan treatment yang dilakukan William. Mereka berdua pun juga sempat beradu pandang, akan tetapi William tak berani melanjutkannya. Yeah, right. Di situ Eva juga sempat menanyakan bagaimana perkembangan sinyal saat ini. William pun mengatakan kalau mereka masih mengalami kendala dalam sinyal. Saat ini ia masih belum bisa menghubungi rumah sakit atau siapapun. Merasa penat di rumah, Eva pun meminta izin berjalan-jalan keluar. William sempat menyarankan agar Eva diam saja di rumah. Tetapi Eva bersikeras pergi karena ia merasa butuh udara segar. Dan hal itu membuat William tak bisa berkata apa. Eva mulai berjalan keluar dan menikmati udara segar di belakang rumah. Di saat ia tengah bersantai, ia mendengar suara William yang menelpon seseorang. The phones. Eva lalu berjalan mencari arah sumber suara. Namun sayangnya William sudah tak ada di situ. Eva lalu masuk ke dalam dan berniat menelpon. Akan tetapi Valerie datang dan mengajak Eva bersiap-siap untuk makan malam. We just made some dinner. Would you like to join us? Saat makan malam mereka pun sempat berbincang. Di situ Eva pun menanyakan bagaimana kondisi jaringan telepon. William pun mengatakan kalau sampai saat ini jaringan telepon masih lumpuh. Karena itulah ia belum bisa menelpon ambulan untuk menjemput Eva. Eva pun mengatakan kalau ia mendengar William berbicara di telepon tadi siang. Namun William mengelak dan mengatakan kalau ia tak sedang menelpon, tapi ia sedang merekam suaranya sendiri. Heard William talking on his cell earlier. Oh, that was just my recorder. Awalnya Eva sempat berpikir kalau mereka berdua berbohong. Tapi Valerie meyakinkan kembali kalau mereka akan segera mengabarkan jika jaringan telepon sudah kembali normal. To Ava, you're to us. You're here. Di malam harinya Eva mulai memikirkan apa yang Valerie dan William katakan. Nampaknya ia merasa ragu dengan apa yang mereka berdua katakan. Dan ia pun kini berniat membuktikannya sendiri. Malam itu pun Eva mengendap-endap keluar dan mencari telepon rumah. Namun ternyata telepon tersebut tak berfungsi.
Eva pun penasaran dan mulai mengecek perkabelan telepon, dan ternyata kabel telepon sudah diputus seseorang. Berpikir kalau ia sudah dibohongi, Eva pun mencari-cari ponsel William. Namun setelah didapat, sayangnya ponsel tersebut juga kehabisan baterai. Yes. Charge. Di saat bersamaan tak sengaja Eva melihat sebuah berkas, di mana berkas tersebut menjelaskan kalau William pernah melakukan malpraktek pada seorang anak. Tak cuma itu, Eva pun mulai semakin merasa aneh dengan penemuan obat penenang yang disembunyikan di dalam buku tebal. Dari situ, Eva pun mulai berpikir kalau ada yang tak beres dengan keluarga tersebut. Namun sayangnya Eva tak berani berbuat apa, karena tiba-tiba saja William keluar dari kamar. Keesokan harinya, Lila kakak Eva membuka pesan yang dikirimkan Eva di malam naas tersebut. Lila mencoba menelpon tapi tak ada jawaban dari adiknya. Lila pun nampak khawatir karena Eva seharusnya sudah sampai kemarin malam. This, give me a call. Should have been here by now. Hari itu juga Lila mengemasi barang-barangnya dan berniat mencari keberadaan adiknya. Dan tanpa ia ketahui, Shane mengawasinya di kejauhan. Di tempat berbeda, Eva yang melihat William sedang mendengarkan musik memantapkan diri untuk kabur. Saat berada di luar, ia melihat tanah di jalan yang sangat kering. Ia pun mulai sadar kalau selama ini Valerie telah berbohong yang mengatakan kalau jalan masih tergenang banjir. Saat Eva ingin melanjutkan langkahnya, ia melihat Valerie datang. Tak ada pilihan lain, ia pun memilih menunggu Valerie. Saat Valerie bertanya, Eva mengatakan kalau ia hanya ingin berjalan-jalan lebih jauh. Tapi Valerie melarangnya dengan mengatakan kalau jalan di luar sana masih tergenang banjir. Dan akhirnya karena merasa tak enak, Eva pun mengikuti apa yang Valerie katakan. Hang on. Really? I'm surprised. Do you think I'm lying to you, Ava? No, of course not. Saat sampai di garasi, Eva berniat untuk kabur lagi. Tapi ternyata Valerie mengunci pintu garasinya. Eva kembali ke dalam dan berniat mengambil kunci mobil William. Namun sayangnya setelah mendapatkan kunci tersebut, ia malah hampir ketahuan William yang baru keluar dari kamar mandi. Alhasil ia pun harus mengarang cerita kalau ia hanya ingin mengungkapkan perasaan hatinya pada William. Di waktu bersamaan Valerie masuk ke kamar. William pun menjelaskan kalau Eva sedang mencarinya. Perdebatan mereka pun akhirnya berhasil membuat Eva terbebas dari situasi tersebut. Saat tengah malam, Eva mengendap-endap masuk ke kamar William. Setelah mendapatkan kunci mobilnya, Eva pun menuju ke garasi. Setelah masuk mobil, rupanya Eva lupa membuka pintu garasi. Di saat ia keluar, tiba-tiba Eva mengalami kontraksi hebat. Eva tak sanggup lagi menahan sakit perutnya, dan teriakan Eva pun membuat Valerie datang ke garasi. Situasi pun berubah mencekam ketika air ketuban Eva pecah di waktu bersamaan. Valerie lalu membawa Eva kembali ke dalam. Eva terus meronta dan meminta diantarkan ke rumah sakit. Tapi pasutri itu tak peduli dan William langsung menyuntikkan obat penenang. Hingga Eva pun akhirnya terkulai lemas. Hey, just breathe. She's out. Keesokan harinya Eva tersadar dengan kondisi perutnya yang sudah kempes. William yang ada di sana mengatakan kalau bayi Eva tak selamat. Sontak Eva kaget tak percaya dengan semua yang William katakan. Ia pun mulai mencari bayinya ke setiap ruangan, tapi ia tak menemukannya. Ava, come back here. Let's just go to... William pun terlihat mencoba menenangkan Eva dan mengatakan kalau ia harus kembali ke tempat tidur. Eva kembali memberontak dan mengunci dirinya di satu kamar. Di situ Eva meminta William mengatakan di mana bayinya sekarang. William mengatakan kalau ambulan telah membawa jasad bayi Eva ke rumah sakit karena jasad tersebut akan membusuk jika terus di sini. I know you're lying to me about my daughter. You're not. And she's dead. Get her body. Okay. Leave me alone, William.
Eva masih juga tak percaya dengan ucapan William. William pun membiarkan Eva sendirian setelah ia berjanji kalau besok ia akan membawa Eva ke rumah sakit. Sementara itu, Lila yang sudah sampai di kilometer 7 kota Gillespie melihat sebuah mobil tersangkut di semak-semak. Ia pun turun dan mendekati mobil tersebut. Namun setelah dilihat, ia tak melihat siapapun. Is anyone there? Di waktu yang sama, Shen rupanya datang mengagetkannya. Disitulah Shen mengatakan kalau ia sedang mencari istrinya. Tentu Lila kaget setelah Shen menyebut istrinya bernama Eva. Disitulah juga baru terungkap kalau Lila belum pernah bertemu Shen sebelumnya. Wait, you're looking for Ava? I'm Lila, Ava's sister. She told me all about you. Saat ditanya, Shen mengatakan kalau Eva menghilang saat ia sedang bekerja. Shen tak tahu kemana istrinya pergi karena Eva tak menjawab panggilannya. Saat mereka berbincang, Lila menemukan ponsel Eva di tanah. Ia pun berpikir kalau ini mobil yang Eva kendarai, dan Eva pasti tak jauh dari sini. Tak cuma itu, Shen juga melihat jejak ban yang menjauh dari tempat tersebut, yang membuatnya berpikir kalau Eva sudah pasti dibawa oleh seseorang. Or There's tire tracks coming in and then... did they stop to help? Or Mendengar hal tersebut tanpa merasakan kecurigaan apapun, Lila setuju untuk mencari Eva bersama-sama. Keesokan harinya, William bersiap mengantarkan Eva ke rumah sakit. Disitulah William mencoba menguatkan Eva dan mengatakan kalau ia tak sendiri. William mulai menceritakan bagaimana perasaannya saat Valerie keguguran dan bagaimana kini mereka bisa bangkit dan menjalani hidup baru mereka. She miscarried. We were devastated. how'd you feel it? We did it. Curhatan tersebut akhirnya membuat Eva berusaha ikhlas menerima kepergian putrinya. Namun saat mereka menuju mobil, Eva mendengar tangisan bayi. Sontak ia kaget dan berlari mengikuti arah sumber suara, yang ternyata di satu kamar ia melihat Valerie menggendong bayinya. Sontak saja Eva kaget tak percaya karena selama ini ia telah dibohongi. Saat meminta bayinya kembali, William datang dan membius Eva. Eva tersadar mendapati dirinya terikat. Di dekatnya nampak Valerie mengawasinya. Melihat Eva tersadar, Valerie pun mengatakan kalau saat ini ia sangat bahagia karena apa yang ia nantikan selama ini akhirnya terwujud. Valerie juga mengaku kalau tadinya mereka hanya ingin menyelamatkan Eva dari insiden tersebut. Tapi melihat kandungan Eva, Valerie merasa kalau bayi Eva memang sudah ditakdirkan menjadi milik mereka. Eva kemudian dipaksa meminum obat penenang. Tapi setelah Valerie pergi, Eva pun berhasil memuntahkan pil itu kembali. Melihat situasi aman, Eva mulai mencari sesuatu yang bisa melepas ikatannya. Dan untungnya gerobak operasi William masih ada di situ. Eva mencoba meraih pisau bedah dengan kakinya. Namun sayangnya Eva hanya bisa menjatuhkannya ke lantai karena ia mendengar William mendekat. Di tempat berbeda, Lila dan Shen tiba di rumah seorang kepala desa yang bernama Paul. Lila pun menjelaskan kalau ia sedang mencari adiknya yang hilang, yang melewati jalan ini beberapa malam yang lalu. Tapi setelah memberikan ciri-ciri Eva, Paul mengatakan kalau ia tak pernah melihatnya. Saat mereka akan pergi, Lila kembali bertanya, apakah mungkin ada orang yang tinggal di jalan sepi ini? Dan Paul pun akhirnya memberikan beberapa nama warga yang tinggal di jalan tersebut. Alright, let's go find out what they know. First address? Yeah. Setelah William pergi, Eva mengambil pisau di bawah kakinya dan dengan cepat ia berusaha memotong sabuk yang membelenggu tangannya. Saat malam tiba, Eva mendengar William sedang berbincang dengan Eva. Kesempatan itu pun digunakan Eva untuk melumatkan obat-obat yang berhasil ia kumpulkan sejak kemarin. Keesokan harinya Eva sudah berhasil memutuskan ikatannya. Namun tak lama William datang membawakannya sarapan.
Eva lalu meminta agar William membiarkannya makan sendiri. William pun merasa kasihan dan melepaskan satu ikatan Eva. Very intricate thing. Eva lalu mengatakan kalau makanan William sangat lezat dan karena ia sudah tak hamil lagi, Eva meminta William memberikannya kesempatan bersulang dengan alkohol terbaik yang William miliki. Dan nampaknya William sangat senang mendengarnya. William lalu keluar dan kembali membawa sebotol minuman. Tiba-tiba Eva berteriak mengatakan kalau supnya terlalu panas, yang membuat William pergi mengambilkannya obat. Di saat itulah Eva memasukkan obat ke dalam minuman William. No. William lalu kembali dan mengambil makanan Eva. Setelah itu Eva pun mengajak William bersulang. Mereka kemudian berbincang dan tak lama pengaruh obat mulai bekerja yang membuat William mengantuk. Dan kemudian ia pun terjatuh. Kesempatan itu pun digunakan Eva mengambil kunci di saku William dan membuka ikatannya. Tak membuang waktu, Eva pun langsung pergi mencari putrinya. Namun setibanya di kamar, Eva tak melihat bayinya. Dan apesnya yang datang malah Valerie dengan pistol di tangannya. Let's go. Setelah meletakkan bayinya, Eva digiring ke ruang depan. Di sana Valerie berceramah di mana ia mengatakan kalau Eva telah menyia-nyiakan kesempatan yang ia berikan. Seharusnya Eva menuruti kata-katanya dan mengikhlaskan kepergian putrinya. Potential. Tak lama William pun datang dan mengakui kesalahannya karena ia lengah. Di waktu yang sama, mereka mendengar suara mobil mendekat. William pun segera membekap Eva dan membawanya ke basement. Ternyata yang datang adalah Lila dan juga Shane. Lila bertanya mengenai adiknya yang hilang sejak beberapa hari yang lalu. Dan tentu saja William dan Valerie kompak mengatakan mereka tak pernah melihatnya. Saat Lila akan pergi, Eva berhasil membuka bekapannya dan berteriak. Sontak Shane dan Lila langsung mendobrak masuk. Sementara Shane berhadapan dengan William, Lila berhasil mengunci pintu basement dari dalam. Dan di sanalah ia akhirnya menemukan Eva di sana. Valerie lalu mencari kunci pintu basement, namun setelah menemukannya ternyata Eva dan Lila sudah keluar. Sementara itu William yang bergulat dengan Shane akhirnya harus terkapar karena Shane menggunakan obeng yang ia bawa untuk menghabisi William. Eva dan Lila akhirnya sampai ke ruangan bayi dan tak membuang waktu, mereka pun langsung pergi dari sana. Valerie pun keluar dan melihat mereka berdua berlari ke hutan. Di saat mereka terdesak, Eva dan Lila sepertinya memiliki sebuah rencana. Tak lama Valerie pun sampai ke tempat mereka. Ia pun menodongkan senjatanya sambil meminta Eva menyerahkan bayinya. Dan tiba-tiba saja Eva melemparkan selimut bayinya ke arah Valerie. Dan hal itu membuat Valerie membuang pistolnya. Don't deal with it. And call the police and get the hell out of here. Valerie yang nampaknya sudah kehabisan akal mengatakan kalau ia tak bisa memiliki bayi tersebut. Eva juga tak boleh memilikinya. Valerie yang mendengar bayi Eva menangis di salah satu cabang pohon, mengambil batu dan berniat membunuh bayi tersebut. Tak ada pilihan lain, Eva pun langsung menembak Valerie. Perfect designed life. Eva lalu mengambil bayinya dan bersiap pergi dari sana. Namun tiba-tiba Shane datang dan meminta Eva menyerahkan bayinya. Situasi pun semakin tegang saat Shane mendapatkan pistol Valerie. Saat ia mengancam akan menghabisi Eva, Lila berhasil mendorong Shane. Just let me see her. Does she look like me? Can't get away! Eva kembali ke rumah dan mengambil obat bius. Tapi sayangnya usaha itu tak berhasil mengenai Shane. Shane terus memaksa Eva menyerahkan bayinya. Di saat itulah William muncul dan menusuk Shane dengan obeng. Dan hal itu membuat Shane tewas di tempat. You always thought you were so much better than me. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Eva yang keluar dari rumah dengan membawa bayinya.
Terlihat juga Lila datang menemaninya. Mereka pun meninggalkan rumah tersebut dan film pun selesai. Sweetheart. Lila loves you. Jadi sebetulnya William dan Valerie sejak awal memang tak berniat menolong Eva. Mereka hanya menginginkan apa yang ada di rahim gadis tersebut. Karena itulah segala kebohongan mereka ciptakan untuk membuat Eva percaya agar ia tak berniat pergi dan bayi dalam kandungan Eva dapat mereka miliki. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.